Baik, terima kasih sebelumnya. Saya coba untuk mengamati sebagai praktisi hukum ya dalam hal ini terkait masalah hak asuh anak ya. Adapun penyampaian dari kuasa hukum dari MMPAU ya yang sudah disampaikan terkait keberadaan hak asuh anak ya. Nah, ini harus coba disampaikan juga nantinya. Karena kenapa? Kembali lagi, selama anak masih di bawah umur 17 tahun ya, otomatis anak masih dalam wilayah pengasuhan ibu ya. Namun, nah ada namunnya juga di sini. Kalau nanti ya jika ibu dalam melakukan suatu aktivitas yang lain ya, melakukan suatu perbuatan pidana, nah ini nanti hak asuhnya bisa dicabut ya dan kembali lagi ke orang tua ayahnya ya yang nantinya memang akan kembali untuk mengasuh hak asuh anak dari anaknya tersebut. Nah, tapi kembali lagi selama anak masih di bawah umur 17 tahun ya hak asuh anaknya masih sama orang tua ibu. Itu intinya. Nah, berarti sama dengan pernyataannya Alfon ya bang tentang eh, asuh anak ini bang tentang tidak mengandung jurisprudensi seperti apa nih bang Ya, Indonesia ini? kembali lagi kalau putusan jurisprudensi itu kan itu memang sudah ada disampaikan ya. Namun kembali lagi nanti ke pengadilan agama ya kepada majelis hakim nanti yang bersidang ya terkait putusan pengadilan. Nah, apakah nanti hakim pengadilan agama tersebut akan mengikuti ya jurisprudensi yang sudah ada atau kembali lagi terhadap ya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya terkait masalah anak. Nah, ini masih kembali lagi nanti pendapat hakim dalam hal putusannya nanti setelah hakim ya bersama hakim yang lainnya ya mereka nanti akan coba menyampaikan ya terkait pendapat hukumnya bagaimana supaya kenapa apa yang dipakai di jurisprudensi yang sudah ada apakah bisa dipakai juga nanti ya untuk mengambil kesimpulan dalam suatu putusan yang ada. Nah, ini coba nanti kita lihat lagi ya bagaimana hakim sendiri yang akan memutuskan terkait hak asuh anak tersebut nantinya. Bang, kembali lagi tadi eh, hak asuh ibu hilang karena melakukan apa nih bang? Kejahatan seperti apa nih bang? Ya, sebagai contoh misalkan ya, si ibu ya dalam melakukan suatu aktivitasnya ya kan yang sudah diberikan ya untuk mengasuh anak, namun ya di tengah jalan ya ibu tersebut melakukan suatu tindak pidana yang memang ya sangat merugikan ya daripada ya keluarganya. Nah, maka kita lihat dulu di pidana apa nih yang memang si ibu itu melakukan suatu perbuatan pidana. Misalkan ya dalam contoh ibu itu mabuk-mabukan ya atau ibu itu misalkan melakukan suatu perbuatan yang lain ya perjudian ya atau apa. Nah, ini kan tidak boleh, tidak bagus ya kan? Apakah iya ya seorang ibu melakukan suatu perbuatan tindak pidana ya kan? Tapi hak asuhnya masih sama ibu. Nah, di sini kan akan apa ya? Akan menjadi ya suatu masalah yang memang menjadi beban nantinya ke anak tersebut ya terkait keberadaan anak nantinya ya apalagi tahu sendiri pergaulan anak zaman sekarang kan sangat luar biasa ya apakah anak nanti bisa menerima ya terkait masalah perilaku ibunya ya kan yang di sana ya diduga melakukan suatu tindakan perbuatan pidana. Nah, ini patut diwaspadai. Bang, ini kan kita tahu nih, Pak Imong kan eh, membuka saya karena diduga selingkuh, Bang. Apakah perselingkuhan itu bisa termasuk tindak pidana, Bang? Dugaan perselingkuhan ini bisa termasuk pidana, Bang? Gimana? Nah, selama perselingkuhan itu ya kan masih ya berproses dulu nih kan karena masalah ini masih berproses di pengadilan agama nih ya terkait masalah gugatan ya dari apa pihak BW ya kan kepada Mama Pau ya kan. Nah, ini kita lihat dulu nih kalau memang ada perselingkuhan yang memang benar-benar ada. Nah, itu juga harus dilihat lagi putusan pengadilan bagaimana. Tapi kalau memang nggak ada, nah ini coba patut tanya juga nih ke BW-nya nih terkait perselingkuhan itu harus dibuktikan kan gitu. Jangan asal ibaratnya dia menyampaikan sesuatu tapi nggak ada buktinya
atau nggak ada dasarnya, itu bagaimana? Nah, ini sangat disayangkan. Bang, in case terbukti ya, berarti akan hilang hak asuh anaknya terhadap Paula gitu bang? Atau masuk ke kriminal bang? Ya, kalau misalkan ya, makanya tadi saya dibilang karena ini masuk ke ranah pengadilan agama terkait masalah gua cerai, ya kan? Dan ini belum sampai putusan pengadilan, ya. Maka selama masih berproses di pengadilan, itu belum bisa kita menyimpulkan sesuatu bahwa si A itu melakukan suatu perbuatan perselingkuhan ataupun yang lainnya. Nah, tapi kalau memang sudah ada putusan pengadilan yang memang memutuskan bahwa si A itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang tadi perselingkuhan, nah ini bisa nantinya ke depan ya si BW ya kan melaporkan si MMPO itu ya terkait masalah perselingkuhan ya ke pihak kepolisian nantinya setelah proses putusan pengadilannya itu selesai. Jadi oke, kan kita baik pertanyaan lagi nih bang. Ya. Netizen itu selalu kritis bang. Ya. Yang pro dan kontra ya bang. Ya. Kan kalau misalnya di putusan pengadilan terbukti ya, misalnya terbukti ada perselingkuhan, berarti hak asuh anak terhadap ibunya akan dicabut. Apakah benar begitu bang? Ya. Kalau memang nanti terbukti ya, yes. Ini kan kita bicara terbukti, yes. Ya. Kalau memang ada, kenapa enggak kan itu, ya. Tapi kembali lagi, perselingkuhan ini harus dibuktikan benar-benar jelas gitu. Tapi kalau misalkan nanti putusan pengadilan memang menentukan bahwa adanya perselingkuhan, ya kan, antara pihak sana, ya kan, nah itu hak asuh langsung bisa dicabut pada saat itu juga, ya, karena memang sudah ada dari pihak pengadilan sendiri ya melalui ketua pengadilan ya yang bersidang pada saat itu berikut juga dengan anggotanya dan mereka juga sudah coba untuk mempelajari ya memahami isi daripada gugatan tersebut dan juga memang ada perselingkuhan yang memang sudah sampaikan atau yang tidak dilakukan oleh pihak sana. Nah, ini bisa nanti untuk hak asuh anaknya bisa langsung dicabut pada saat itu juga. Kalau memang terbukti ya. Nah, kalau tidak terbukti, berarti hak asuh anak jatuh ke Paula. Apakah bisa begitu atau masih gimana, Bang? Nah, kalau tidak terbukti, kembali lagi nih. Karena anak masih di bawah umur, berarti hak asuhnya sama siapa? Sama si ibu dong, bukan sama si bapak, ya. Karena anak masih di bawah umur 17 tahun. Tapi nanti kalau misalnya anak sudah di atas 17 tahun, itu bebas memilih. Mau kemana? Mau ke bapaknya atau ke ibunya. Tergantung anak itu nyamannya kemana. Gitu loh. Tapi ingat, selama masih terikat, ya kan? Terikat masalah mereka bertanggung jawab terhadap anak, masing-masing harus bisa untuk ya tadi ya bertanggung jawab terhadap anak tersebut, ya tidak bisa masing-masing melepas anak tersebut ya untuk membiarkan atau melepas begitu aja, nggak bisa. Nah, ini harus diperhatikan juga nanti kepada orang tua tersebut nantinya. Nah, si BW ini kan berarti tidak boleh membatasi ya, karena selama ini katanya Paula dibatasi, Bang. Gimana, Bang? Nah, ini jangan sebagai jadi catatan buat pengadilan bahwa katanya Paula dibatasi karena kata pengacaranya hanya boleh bertemu di kantor saja. Berarti pembatasan berarti kan, Bang? Apakah akan terjadi catatan di pengadilan atau gimana ya, Bang? Catatan netizen, Bang. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau ada penyampaian seperti itu, ya kan, terkait orang tua dari si ibunya, ya kan, dibatasi kunjungannya terhadap anaknya. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan. Karena kenapa? Nurani seorang ibu itu kan sangat-sangat, ya kan, besar terhadap anak. Ya, tapi kalau sudah dibatasi untuk menemui anak, ini ada apa? Kembali lagi ya, kalau memang ada pembatasan ya kan untuk ya kan si ibu mengunjungi anak ya kan terus tidak bisa untuk ibaratnya ibu itu ya minta ke si suaminya izin untuk mengajak anaknya keluar ya kan tapi ternyata tidak bisa atau dibatasin, ini sangat memprihatinkan sekali kalau menurut saya ya. Karena kenapa? Selama belum ada putusan pengadilan, si ibu berhak ya untuk ya tadi kembali lagi ya misalkan dia bisa melihat anak ya kan terus juga dia bisa untuk membawa anaknya untuk ya jalan-jalan
atau nginap di rumahnya atau di rumah neneknya, ya. Selama itu masih bisa ya mereka bertemu, kenapa enggak? Kasih aja kebebasan kepada putusan pengadilan. Kecuali nanti kalau misalkan ada putusan pengadilan, ya siapa yang berhak untuk mengasuh, baru itu dikembalikan lagi pada kedua orang tua masing-masing. Maunya bagaimana, kan itu intinya. Bang, tapi pembatasan ini akan bisa jadi pertimbangan Pak hakim nanti untuk memutuskan, Bang. Karena kan kata netizen kan apa yang dia bilang hanya boleh di kantor. Kan itu kan bisa jadi apa pertimbangan hakim. Apakah bisa gitu, Bang? Ya, kembali lagi karena sudah ada penyampaian ya terkait anak boleh ketemu di kantor. Hanya di kantor katanya. Hanya kan berikut hanya di kantor. Berarti sudah ada pembatasan. Ini kan terhadap anak ya untuk untuk ya bertemu di kantor. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa hanya sebatas di kantor? Terus yang lain-lainnya gimana? Apakah orang tua dari ibu itu nggak bisa juga ya kan membawa anaknya untuk jalan-jalan sebentar? Ya, atau dia pergi menyenangin anak misalkan kan gitu ya, entah ke tempat mainan anak-anak, hiburan anak-anak ataupun lainnya yang memang khusus untuk menghibur anaknya. Kenapa enggak? Tapi kalau nanti hanya bertemu di kantor aja dan dibatasi untuk di kantor aja, nah ini sangat sayangkan. Tapi karena saya nggak mau masuk ke dalam pokok perkaranya, biar nanti berproses semuanya ke pengadilan, ya. Nanti penilaian hakim bagaimana terhadap masalah ini? Apakah iya, ya kan, anak dibatasin, ya, terhadap orang tua yang ingin bertemu anaknya tersebut. Nah, ini kembali lagi nanti majelis hakim yang akan memutuskan terkait masalah ini nantinya ke depan. Bang, mungkin ada pesan buat Bayem Wong, Bang. Ya, kalau saya sebagai praktisi hukum ya dari Situmorang SHM HCRA ya hanya berpesan kepada kedua orang tua ya selama masih ya bisa untuk membahagiakan anak ya kan, membesarkan anak ya. Kenapa sih ya kita nggak ibaratnya tuh kedua orang tua tersebut ya kan ya sudah duduk bersama aja. Kalaupun memang mereka nanti ya endingnya berpisah ya sudah, tetap kan anak masing-masing kan juga harus ibaratnya bertanggung jawab, nggak bisa lepas ya kan. Karena kenapa, mantan istri ada tapi mantan anak kan nggak ada. Itu dari saya. Salam sehat buat kita semuanya.